Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'il ahli turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya ghauthil a'dhami kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambasi Ibni Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Talha Kalisapu Cirebon wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina walikaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah
yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-41, salah seorang murid Syekh Abdul Qadir tidak merasa lapar dan haus setelah mengisap jari tangan Syekh. Syekh Arif Abu Muhammad Syawir As-Sibti berkata, pada suatu hari saya berangkat menuju Baghdad berziarah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu itu saya akan pulang lebih dahulu. Saya mengharap guruku Syekh untuk mohon diri. Beliau berkata padaku, silakan kamu pergi. Aku doakan, semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan. Kemudian beliau mengulurkan tangannya, menyuruh padaku supaya jari tangannya dihisap, lalu kuhisap. Beliau berwasiat kepadaku agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit, berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karomah Syekh di perjalanan saya tidak pernah merasa lapar atau haus, juga tidak mengurangi kekuatan fisik. Dengan selamat, tidak kurang suatu apapun, sampailah saya di kampung halaman. Manqobah ke-42, Syekh Son'ani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir, nasibnya menjadi penggembala babi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa telapak kaki beliau bakal meminjak pundak-pundak para waliullah, sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya. Kecuali seorang wali namanya Syekh Son'ani. Itu terdengar oleh Syekh dan beliau berkata, telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi. Tidak lama kemudian Syekh Son'ani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi 400 orang santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Son'ani berjalan melewati suatu kampung yang penduduknya mayoritas beragama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai. Penjual warung itu seorang perempuan Nasrani, penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya. Badannya mulus sehingga mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat kepadanya. Demikian pula Syekh Son'ani melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya. Hilang rasa malunya. Wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengiringnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu. Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari perempuan itu menyuruh Syekh menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya. Melihat kejadian itu, seluruh santri pengiringnya itu pulang meninggalkan gurunya karena secara mencolok Syekh Son'ani telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal ada dua orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpanya. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa gurunya. Hasil perumusannya mereka berpendapat bahwa musibah itu harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata yang diucapkan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Son'ani. Maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh, kata Syekh Fariduddin. Kamu Syekh Mahmud tinggallah di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu lalu ia mencari pekerjaan dan mohon bantuan Syekh.
namun tidak ada lowongan kecuali pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya sehingga wadah kotoran itu penuh dan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya. Lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri dan ia juga teman Syekh Son'ani, Syekh bertanya lagi, "Kamu sebenarnya ingin apa?" Dijawab oleh Syekh Fariduddin, "Kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya." Saya berkata, "Kamu mendapat makom yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni." Kata Syekh Fariduddin, "Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku." Kata Syekh, "Memang benar gurumu itu telah diampuni karena kedudukanmu." Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Son'ani siuman sadar kembali dari kelalaiannya. Lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah, tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu, mahabbah pada Syekh. Dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik Nasrani itu dan juga kekasih Syekh Son'ani ikut berziarah kepada Syekh. Dengan keyakinan yang kuat, ia akan berikrar masuk agama Islam di hadapan Syekh. Mankobah ke-43, Syekh Abdul Qadir duduk di atas sajadah, melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tastari di Kalam Mukasyafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir. Mereka sibuk mencari di mana Syekh berada. Setelah diadakan pencarian seksama, beliau diketahui sedang duduk di atas sungai Dajlah. Beliau dikerumuni berbagai jenis ikan, mencium tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, "Saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan yang warna-warni dan dengan gerakan dan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Di kala itu, saya melihat sajadah hijau bersulam, benang emas dan perak bermotifkan tulisan dua baris. Baris pertama dengan tulisan Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak merasa takut dan bagi mereka tidak merasa bersedih pula. Dan baris kedua bertuliskan Salamun alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu sekalian, wahai ahli bait Nabawi. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah. Lalu Syekh duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan pemuda yang tubuhnya tegap semampai wajahnya tampan, ceria, penuh wibawa, mengiringkan seorang pria yang ganteng dan karismanya melebihi yang lainnya. Di hadapannya terhampar sajadah. Dengan serentak mereka berdiri menghormati Syekh dengan sopan santun dan khidmat, seakan mereka terpesona dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri melaksanakan sholat berjamaah. Beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad. Dikala Syekh mengucapkan takbir, para malaikat pemangku arasy dengan serempak pula mengucapkan takbir dan tasbih yang diikuti oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Pada waktu beliau membaca tahmid, keluar dari mulut Syekh sinar cahaya memancar menjulang ke atas. Seusai melaksanakan sholat, lalu beliau membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi jaddi nabiyika wa khiyaratika min khalqika ala taqbadu ruha muridi wa muridatan li illa ala tobati. Ya Allah, aku mohon padamu dengan bertawasul kepada kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, makhluk pilihanmu. Semoga engkau ya Allah jangan merenggut nyawa muridku, baik pria maupun wanita, sebelum mereka itu bertobat terlebih dahulu padamu.
Seluruh malaikat membaca amin atas doa itu. Demikian pula seluruh kaum muslimin yang hadir. Dikala itu datang hatib dari alam gaib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Abdul Qadir, bergembiralah karena doamu telah kuterima." Manqobah ke-44. Berkat syafaat Syekh Abdul Qadir, wali yang mardud atau ditolak dapat diterima kembali menjadi wali yang makbul diterima. Diriwayatkan dalam kitab Malfudul Ghoyasiyah, pada zaman Syekh Abdul Qadir ada seorang wali yang dikeluarkan, dilepas oleh Allah dari pangkat kewaliannya. Umumnya masyarakat telah mengetahui tentang ditolaknya wali tersebut oleh Allah. Telah dicoret dari daftar waliullah, namun ia berusaha dengan sekuat tenaga, dengan didukung oleh semangat juang tinggi, minta bantuan serta syafaat rekan-rekannya. Sebanyak 360 wali merasakan rasa solidaritas, mengajukan permohonan kepada Allah agar ia dapat diangkat kembali dan diterima di sisinya. Merasakan senasib malang yang diderita rekannya itu, seluruh wali yang 360 orang itu, mereka bersama-sama bermunajat, mengadukan halnya, berdoa memohon kepada Allah supaya rekannya wali yang dilepas itu dapat diangkat kembali menjadi waliullah. Namun dari seluruh permohonan mereka itu, tidak ada seorang pun doanya yang diterima Allah. Maka untuk meyakinkan dari para waliullah itu masing-masing melihat ketentuan suratan yang tertulis di Lauh Mahfud, ternyata tampak dengan jelas tertulis bahwa wali rekannya itu sudah disatukan dengan kelompok orang-orang celaka. Atas kesepakatan bersama dianjurkan supaya ia dengan segera menghadap Syekh Abdul Qadir untuk memohon syafaatnya. Lalu dengan merendahkan diri, ia menghadap Syekh. Beliau berkata, "Mari ke sini. Lebih dekat lagi. Sesungguhnya Allah telah mencopot pangkat kewalianmu. Mudah-mudahan aku bisa mengusahakan dan menjadikan agar kamu dapat diterima kembali menjadi waliullah dengan izin Allah." Kemudian Syekh berdoa kepada Allah, mohon supaya wali yang ditolak itu dapat diangkat kembali, diterima menjadi waliullah. Dikala itu datang hatib dari Yang Maha Kuasa, "Wahai Abdul Qadir, ada 360 orang wali, mereka berdoa minta pertolonganmu untuk wali yang kutolak itu, dan tidak seorang pun doa permohonannya yang kuterima. Sebab wali itu telah tertulis di Lauh Mahfud termasuk orang yang celaka." Syekh menjawab, "Ya Allah, apa halangannya? Engkau Maha Kuasa, siapa yang ditolak Engkau dapat menerimanya. Demikian pula siapa yang diterima, Engkau bisa saja menolaknya. Dan mengapa lidahku Engkau jadikan supaya aku bisa menyanggupi orang bahwa ia dapat diterima, bila Engkau telah memutuskan dan menjadikan orang itu ditolak?" Kemudian datang hatib Allah berfirman, "Wahai Abdul Qadir, sekarang silakan. Siapa yang dianggap olehmu ditolak akan kutolak, dan aku serahkan padamu dengan tugas untuk mengangkat dan memberhentikan dari pangkat kewalian." Lalu Syekh berkata kepada wali mardud itu, "Segera kamu bersihkan diri, mandi tobat, karena kedudukanmu sekarang sudah diangkat kembali menjadi waliullah." Manqobah ke-45, Syekh Abdul Qadir menyelamatkan muridnya dari api dunia dan akhirat. Syekh Mian Udmatullah dari golongan imam ulama arifin berkata, "Di negeriku Burhaniyu, saya bertetangga dengan seorang kaya. Ia beragama Hindu, penyembah api. Namun, ia sangat rindu, cinta kepada Syekh Abdul Qadir. Setiap tahun diundang para pejabat pemerintah, para ulama, dan tidak terkecuali para fakir miskin untuk berpesta bersukaria, makan bersama di rumahnya. Untuk lebih semarak lagi, rumahnya dihiasi dengan dekorasi yang beraneka ragam warna keindahannya, ditaburi dengan bunga-bunga yang harum semerbak, serta minyak yang harum mewangi. Tujuan diadakannya pesta itu semata-mata terdorong rasa cinta mahabbah kepada Syekh. Malah ia merasa bangga mengaku menjadi muridnya. Rupanya ajal telah tiba baginya, dan setiap jiwa harus merasakan mati. Pada waktu mati, keluarganya merawatnya sesuai dengan keyakinannya, yaitu tata cara agama Hindu. Si mayat harus dibakar. Timbul keanehan di luar kebiasaan, sosok mayat itu tidak hangus terbakar,
menjadi abu. Bahkan sehelai rambut pun tidak lenyap dimakan api. Akhirnya keluarganya sepakat bahwa mayat itu lebih baik dihanyutkan ke sungai. Menghadapi kejadian ini, di negeri tersebut berdiam seorang wali. Pada malam harinya ia bermimpi dikunjungi Syekh. Beliau berpesan, mayat orang Hindu yang terapung-apung dihanyutkan air itu ialah muridku, dan ia telah diberi nama Sa'dullah, supaya ia segera diangkat dari sungai dan dikubur sebagaimana mestinya, menurut kewajiban dan ketentuan agama Islam, karena ia seorang muslim. Mengapa sosok mayat itu tidak lenyap dimakan api sehingga api tidak mempan untuk membakarnya? Hal ini tidak lain karena Allah telah berjanji kepadaku, Allah tidak akan membakar murid-muridku baik dari dunia maupun api neraka. Manqobah ke-46. Keberadaan, perwujudan Syekh Abdul Qadir adalah wujud Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir berkata, Hadzal wujud, wujudu jaddi la wujudu Abdul Qadir. Keberadaan, perwujudanku ini adalah wujud kakek moyangku Nabi Muhammad SAW, bukan wujud Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan bahwa pada suatu hari Syekh berangkat pulang menuju rumah beliau. Di belakang beliau diikuti sang putra Abdul Jabbar. Sesampainya di rumah, Abdul Jabbar tidak melihat bahwa ayahnya itu berada di rumah. Lalu ditanyakan kepada ibunya, tadi saya berjalan mengikuti ayah ke sini. Pada waktu sampai di ambang pintu, saya tidak melihat ayah masuk ke dalam rumah. Ibunya berkata, sebenarnya ayahmu itu sudah 15 hari tidak pulang-pulang ke rumah. Lalu Abdul Jabbar berangkat menuju tempat berkhalwat ayahnya. Terlihat pintunya terkunci. Ia berkeyakinan pasti ayahnya itu ada di ruang khalwat. Di ambang pintu ruang khalwat, lama ia menunggu sampai tengah malam. Pada pertengahan malam, baru pintu ruang khalwat itu dibuka oleh Syekh sambil beliau berkata, menurut penglihatan orang banyak, ayah berangkat menuju rumah, padahal masuk ke ruang khalwat ini sama seperti penglihatanmu tadi. Kemudian Abdul Jabbar bertanya kepada ayahnya, Rasulullah, bila beliau qada hajat atau buang air kecil, ketika itu juga bumi menghisapnya sehingga tidak ada bekasnya. Keringatnya harum semerbak seharum minyak kasturi, dan lalat pun enggan hinggap pada badan beliau. Semua yang saya sebut terbukti khususia. Keistimewaan itu sekarang ada pada ayah. Syekh menjawab, sesungguhnya Abdul Qadir telah fana secara konstan pada kelestarian diri kakek moyangnya, Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Jabbar berkata lagi, Nabi Muhammad, bila beliau berjalan biasanya dipayungi awan berarak. Rasanya tidak ada salahnya, ayah juga kalau berjalan dipayungi awan. Beliau menjawab, hal itu sengaja ditinggalkan. Jangan sampai nanti disangka menjadi nabi. Manqobah ke-47, Syekh Abdul Qadir digoda setan. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari setan menghadap Syekh Abdul Qadir memperkenalkan diri sebagai Jibril dan berkata bahwa ia membawa buruk dari Allah dan mengundangnya untuk menghadap Allah di langit tertinggi. Syekh segera menjawab bahwa si pembicara tiada lain selain setan si iblis. Karena baik Buraq maupun Jibril tiada akan turun ke dunia selain turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setan masih punya cara lain, katanya. Baik Abdul Qadir, engkau telah menyelamatkan diri dengan keluasan ilmumu. Nyahlah, bentak Syekh. Jangan kau goda aku, dan bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah, aku selamat dari perangkapmu. Ketika Syekh sedang di rimba belantara, tanpa makan dan minum, untuk waktu yang lama, awan menggumpal di angkasa, dan turunlah hujan. Syekh meredakan dahaganya dengan curahan air hujan. Muncullah sosok terang di cakrawala dan berseru, akulah Tuhanmu, kini kuhalalkan bagimu segala yang haram. Syekh berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sosok itu pun berubah
menjadi awan dan terdengar berkata, "Dengan ilmumu dan rahmat Allah, engkau selamat dari tipuanku. Padahal aku telah menggoda dan menyesatkan 70 orang yang sedang menuntut ilmu ketauhidan." Lalu muridnya bertanya tentang kesigapan Syekh dalam mengenal bahwa ia setan. Jawab beliau dengan pernyataan yang menghalalkan segala hal yang haram, yang membuatnya tahu sebab pernyataan semacam itu tentu bukan dari Allah. Manqobah ke-48, Syekh Abdul Qadir menampar setan. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir didatangi setan. Sosok tubuhnya buruk menjijikan, pakaiannya compang-camping dan badannya bau busuk. Lalu ia berucap, "Saya datang jauh-jauh untuk menghadapmu semata-mata dengan maksud menjadi pelayan Syekh. Semoga saya dapat diterima." Permintaannya itu diacuhkan Syekh, lalu ditampar mukanya. Seketika itu juga ia menghilang tanpa bekas. Saat muncul lagi, ia membawa obor yang menyala, maksudnya ingin membakar Syekh. Lalu beliau mengambil pedang dan ketika akan dilepas, ia kabur terbirit-birit. Tidak lama kemudian ia datang lagi sambil menangis pura-pura minta ampun, tidak akan menggoda lagi. Padahal diam-diam ia memperlihatkan peralatan untuk menggoda manusia. Syekh berkata, "Enyah kamu, berkali-kali kamu datang lagi menggodaku, dan aku tidak akan terpedaya dengan rayuan gombalmu." Lalu dengan cepat beliau merampas alat-alat itu dari tangan setan dan diredamnya. Akibat kegagalan usahanya, setan itu kabur. Manqobah ke-49, Raja Baghdad memberikan hadiah uang kepada Syekh Abdul Qadir. Uang itu berubah menjadi darah. Diriwayatkan, Raja Baghdad yang bernama Yusuf bin Abi Mudhaffar memberi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir berupa 10 pundi-pundi uang yang diantarkan oleh puluhan kaula pengawalnya. Namun hadiah itu tidak diterima Syekh. Akhirnya raja itu sendiri terjun datang kepada Syekh sambil berkata, "Saya sengaja datang ke sini untuk memberi hadiah bagi Syekh berupa 10 pundi uang. Jangan sampai tidak diterima." Lalu Syekh mengambil 2 pundi sambil dipijit-pijit pundi uang itu dengan tangan beliau. Tiba-tiba terpancarlah dari pundi uang itu mengalir keluar. Syekh berkata, "Coba lihat, pundi itu isinya bukan uang, melainkan darah manusia. Hasil dari pemerasan manusia terhadap manusia. Bagaimana mungkin saya harus menerima hadiah ini?" Menyaksikan kejadian itu, sang raja merasa malu tersipu-sipu. Syekh berkata, "Dengan adanya peristiwa ini, demi zat keagungan Allah, kalau sekiranya nasib keturunanku silsilahnya tidak sampai menyambung kepada Rasulullah, pasti darah ini akan mengalir menjadi sungai, dan darah itu nantinya akan mengalir ke rumahku." Manqobah ke-50, Syekh Abdul Qadir diminta memberikan buah apel oleh Raja Baghdad bukan pada musim berbuah. Diriwayatkan pada suatu hari Raja Baghdad datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan maksud meminta karomah beliau. Untuk ketentraman hatinya, Syekh berkata, "Kiranya apa aja yang perlu saya bantu?" Dijawab oleh sang raja, "Saya minta buah apel, sedangkan pada waktu itu buah apel belum musimnya berbuah." Lalu tangan beliau diangkat ke atas. Pada waktu diturunkan kembali, tangannya menggenggam buah apel. Yang sebuah diberikan kepada raja dan yang sebuah lagi dibelah oleh beliau sendiri. Pada waktu sang raja membelah dan mengupas apel, ternyata di dalamnya penuh dengan ulat-ulat yang menjijikan. Lalu raja bertanya, "Mengapa buah apel ini penuh dengan belatung?" Syekh menjawab, "Ya, karena buah itu telah dipegang oleh tangan kotor kedurhakaan." Mendengar penjelasan dari Syekh, raja terkejut lalu dibacanya istighfar. Kemudian ia bertobat di hadapan Syekh. Untuk perkembangan selanjutnya, Raja Baghdad itu menjadi mitra Syekh sampai ia mangkat. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.